Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laude Ali Fariki. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi atau pembelajaran kita terkait dengan bab 4 hasil dan pembahasan. Pada part 2 ini pembelajaran kali ini merupakan part 2 dari bab 4 hasil dan pembahasan, yakni terfokus pada bagian C, yakni pembahasan. Dalam pembahasan penelitian, biasanya strukturnya ada dua. Yang pertama adalah analisis univariat, kemudian yang kedua adalah pembahasan terkait dengan analisis univariat. Kalau misalkan ada mahasiswa yang dianjurkan oleh pembimbingnya untuk menggunakan analisis multivariat karena banyak variabel yang diteliti, maka pada bagian pembahasan juga harus ada pembahasan terkait dengan analisis multivariat. Namun untuk kesempatan kali ini cuma dua saja yang akan saya bahas terkait dengan univariat dan adalah di yang pertama adalah analisis univariat. Apa saja sebetulnya yang dibahas pada analisis univariat? Berdasarkan pengalaman bahwa yang dibahas komponen yang pertama itu adalah terkait dengan variabel yang diteliti, ya. Jadi pada tabel distribusi frekuensi variabel, ya, di situ terdapat variabel penelitian, ya, lengkap dengan kriteria objektif variabel. Misalkan untuk variabel tingkat pengetahuan yang mempunyai kriteria objektif baik dan kurang, ya. Jadi nanti tinggal dilihat saja mana yang paling menonjol, ya, persentasenya atau jumlahnya terkait dengan variabel tingkat pengetahuan itu. Kalau misalkan tingkat pengetahuan itu mempunyai kriteria objektif baik dan kurang, dan yang menonjol itu adalah pengetahuan kurangnya, itu yang diprioritaskan untuk dibahas, ya. Silakan tampilkan data-datanya terkait dengan hasil analisis univariatnya. Kemudian paragraf selanjutnya adalah alasan yang menjadi penyebab daripada mengapa tingkat pengetahuan daripada responden itu kebanyakan atau dominan kurang. Itu yang dibahas. Kemudian setelah pembahasan alasan itu, paragraf selanjutnya adalah dikait-kaitkan dengan teori. Ya, apakah misalkan alasan yang kita kemukakan, ya, ada teori yang mendukung, ya. Di sinilah letak keberadaan atau manfaat daripada pembahasan variabel, ya, pada bab 2 di tinjauan pustaka. Makanya pada awal pembahasan di bab 2 pada tinjauan pustaka itu saya sudah menginformasikan bahwa untuk penyebaran terkait dengan teori ini akan mendukung, ya, mendukung apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pembahasan, ya. Oleh karena itu, ya, teori-teori pendukung ini tidak boleh lagi diambil dari tempat lain. Kalau misalkan penjabaran atau penjelasan terkait dengan variabel penelitian yang Anda tampilkan pada bab 2 tinjauan pustaka, ya. Kemudian setelah teori pendukung, ya, paragraf selanjutnya adalah membanding-bandingkan hasil penelitian yang kita lakukan ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, atau kita kenal dengan istilah evidence base atau data-data empiris, ya. Setelah itu asumsi daripada peneliti, ya. Asumsi daripada peneliti ini terkait dengan apa? Terkait dengan hasil perbandingan antara kedua hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dan yang Anda lakukan. Kalau misalkan hasilnya inline atau sejalan, apa alasannya? Kalau misalkan hasil penelitian Anda dengan yang penelitian sudah pernah dilakukan sebelumnya tidak sejalan, silakan tampilkan apa alasannya.
Ya, itu terkait dengan analisis univariat. Kemudian untuk pembahasan analisis univariat juga akan kurang lebih sebetulnya sama. Yang pertama, bagian A adalah hasil analisis univariatnya. Ini terkait dengan angka-angka ekstrim ya, yang saya selalu katakan bahwa silakan bahas pada pembahasan itu angka-angka ekstrim yang terdapat pada hasil analisis univariat, khususnya pada prostabulasi. Kalau misalkan ini saya contohkan, untuk variabel pendapatan keluarga dikaitkan dengan kejadian stunting. Jadi yang menjadi angka ekstrim dalam sebuah penelitian pada data prostabulasi itu adalah angka-angka yang tidak sejalan dengan teori. Misal, ya, mengapa pendapatan keluarga itu rendah? Ya, pendapatan keluarga rendah, tetapi ya tidak menderita stunting. Itu kan tidak sejalan dengan teori. Itu yang harus dibahas sebenarnya. Yang angka 33 atau 48,5%. Ya, sama kemudian dengan ini, angka 26. Ya, pendapatan keluarganya tinggi, tapi dia menderita stunting atau memiliki stunting. Ada 26 orang atau 38,2%. Itu yang seharusnya dibahas. Dan inilah yang menjadi kelemahan skripsi atau hasil penelitian yang senantiasa ditampilkan oleh peneliti. Ya, banyak yang menjadi kekurangan terkait dengan pembahasan angka. Ya, nah itu dia. Yang kedua adalah apa penyebabnya? Ya, kenapa ada angka seperti itu? Kemudian apa alasan menjadi penyebab daripada data-data ada? Kemudian yang ketiga adalah teori pendukung. Yang keempat adalah membanding-bandingkan hasil penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi daripada penelitian. Jadi hampir sama struktur, ya, struktur pembuatan kerangkanya sama dengan analisis ini tadi. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian bab selanjutnya adalah bab 5 terkait dengan simpulan dan syarat yang terdiri dari dua, ya, simpulan dan B adalah syarat. Untuk simpulan ini saya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi ketika misalkan tujuan penelitian itu ada 3, ya, maka pada bab simpulan itu harus ada juga, ya, usahakan 3. Tidak boleh 1, tidak boleh 2, ya, harus 3. Oke, misalkan ini, saya ambil contoh ini. Ini tujuan, ya. Ini tujuannya ada berapa ya? A sampai F, berarti ada 6. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui faktor resiko berat badan lahir atau BBLR, berat badan lahir rendah atau BBLR terhadap kejadian stunting pada balita. Ini harus bisa terjawab. Apakah misalkan BBLR itu merupakan faktor risiko terhadap kejadian stunting atau tidak? Harus terjawab. Ya, jadi kalau misalkan tujuan khususnya ada 6, berarti pada kesimpulan juga atau pada kesimpulan harus ada 6 poin. Ya, kemudian bagian B adalah saran. Saran ini harus disesuaikan dengan hasil-hasil penelitian. Ya, jadi seyogianya pada saran itu juga dia ada satu yang meminta atau mengharapkan bahwa hasil penelitian ini silakan untuk dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Ya, supaya selalu terupdate teorinya. Ya, mana tahu misalkan hasil penelitian ini mempunyai perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya. Ya, dan itu akan bisa memperkaya khasanah daripada ilmu pengetahuan. Ya, karena perbedaan-perbedaan daripada hasil penelitian yang dilakukan itu, ya, karena kenapa? Banyak faktor yang berhubungan dengan. Jadi saya kira terkait dengan
penyajian materi untuk pembahasan dan bab 5 kesimpulan dan saran cukup sampai di sini. Dan pada video selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan daftar pustaka atau referensi, bagaimana cara membuat daftar pustaka yang baik dan benar, ya. Karena kebanyakan para peneliti pemula juga asal comot, ya, asal copy and paste tanpa memperhatikan keabsahan atau validitas daripada daftar pustaka yang mereka ambil. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya saya habis terkait. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi